Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nini? Ya, alhamdulillah Pak Jero, hari ini ya fine-fine aja, baik-baik aja. Oke, terima kasih ya sudah menyediakan waktunya untuk saya untuk membuat tugas hari ini. Kira-kira ada apa nih kok ingin ketemu dengan saya? Gini loh Pak, saya itu sudah beberapa hari, beberapa bulan itu masalah pertama di masalah kelas saya ya Pak Jeron ya. Saya itu benturan Pak waktunya, karena saya kan memiliki pekerjaan sampingan di sekolah juga sebagai administrasi keuangan dan bos. Ya selain itu saya tuh masih ada apa namanya itu Pak, tugas selain itu ya intinya ya seperti kalau ada perlombaan apa, akhirnya saya tuh di dalam hal itu Pak terbengkalai. Jadi saya tidak bisa memilih waktu. Memang semuanya itu sama-sama kita butuhkan, kita laksanakan gitu Pak. Kalau masalah bos dan keuangannya itu memang menguras tenaga saya dan pikiran Pak. Itu kira-kira saya tuh enaknya tuh gimana ya Pak ya? Oke. Nah, sebelum kita share ini kita sharing ya Bu ya, Iya, enjoy Pak. aja. Nah, sebenarnya tujuan Bu Nini pengen ketemu sama saya, nanti kita sharing ya sama-sama belajar, karena saya juga sama lah ya, kita sama-sama punya tanggung jawab dan iya, beban. padatnya. Dari pertemuan kita hari ini, sharing kita kira-kira pengen apa ya, apa aja yang diharapkan dari sharing kita hari ini? Ya bisa dengan sharingnya sampai dengan saya, sampai itu bisa menyelesaikan masalah saya ya seperti dalam ini. Mana dulu gitu loh Pak, mana dulu yang saya itu utamakan. Terus memang bagaimana seandainya kalau seperti pekerjaan saya administrasi keuangan itu saya mau lemparkan ke teman lainnya yang tidak memiliki peran di sekolah, iya Bapak, itu gimana menurut sampean? Oke, sebelum kita melangkah bicara lebih jauh ya, kira-kira saya mau tanya dulu nih, Bu Nining memposisikan Bu Nining sekarang nih kalau saya punya angka 1 sampai 10 berapa kira-kira dengan segala permasalahan yang Bu Nining ceritakan? Mungkin saya tuh hanya 60 hingga 70 gitu loh Pak. 60. Iya, sampai 70 gitu. Standar lah ya. Karena tadi Bu Nining sudah cerita banyak beban dan tanggung jawab ya, benar. Selain keuangan dan kita juga pelajaran, dan kita tugas penting dan utama kita kan jelas mempelajarkan anak-anak ya. Masa kita ya harus mengesampingkan satu dari kedua yang sangat wajib gitu, jadi berat. Kira-kira menurut Bu Nining, pastikan Bu Nining punya keinginan atau kayaknya saya harus gini nih, punya pilihan atau opsi agar manajemen. Kalau menurut saya ya Bu Nining mungkin harus lebih bisa memanage mana yang lebih penting dan apa yang harus dilakukan. Mungkin pastilah kita punya tujuan dan pernah punya unek-unek kayaknya saya harus gini nih biar semua tugas itu jalan. Mungkin Bu Nining punya beberapa pilihan atau opsi, pengennya gimana sih sebenarnya dari permasalahan yang tadi kita ceritakan? Ya kalau saya itu Pak, pertama memang nomor 1 itu saya pengen memfokuskan ke anak didik saya. Nah, dengan anak didik saya Pak, karena keterbatasan waktu seperti ini Pak, saya pengen fullkan dulu ke siswa. Nah, dengan pekerjaan yang tambah saya itu Pak, ya kata Bapak tadi itu kan sama-sama penting. Siswa penting, sekolah pun penting. Tapi memang tujuan saya itu nomor 1 ke siswa dulu Bapak. Seperti itu. Terus yang keduanya ini Bapak gimana? Seandainya saya mau lemparkan ke teman yang satunya, ya gini. Terus saya sendiri agak terbengkalai gitu Bapak. Itu gimana sih? Oke, jadi menurut sampean itu gimana? Kita sharing ya. Anggap aja kan saya juga sebagai OPS ya. Iya. Dan juga harus balance atau manajemen antara di kelas. Nah, kalau saya ya kan nanti kita bandingkan dengan Bu Nining. Iya. Jelas kan kita datang ke sini, kita kerja di sini, fokus
sebagai pendidik ya jelas seperti opsi pertama Bu Nining, fokus sebagai pendidiknya dulu. Nah tadi opsi Bu Nining pertama sudah bagus ya sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi jangan sampai lupa, karena tugas utama kita adalah sebagai seorang pendidik. Jadi saya rasa saya juga sering kan melihat Bu Nining lebih, kalau ada apa-apa tidak lupa dengan kewajiban yang utama sebagai pendidik. Nah sebenarnya sudah poin penting loh. Jadi manajemennya sudah jalan, tapi kan kita juga nggak tahu ya tingkat kebosanan kita, kesetresan, bener kan? Apalagi banyak tekanan dan ini dan itu. Nah, kalau opsi yang kedua, tadi kan ingin memindahkan tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Nah, ini harus kita sharing. Kira-kira kalau misalnya Bu Nining pengen melemparkan satu pekerjaan tadi atau tanggung jawab tadi ke guru yang lain, apakah ada pihak yang dirugikan kira-kira, atau guru-guru yang lain yang Bu Nining maksud ada yang sudah mumpuni juga selain Bu Nining? Nah, gimana tuh Bu Nining? Misalnya, kalau misalnya ingin melemparkan satu tanggung jawab itu gimana? Ya itu Bapak, yang ada di benak saya itu nomor satu ya tadi. Seandainya saya melemparkan dengan opsi yang kedua Pak Jero tadi, apakah guru yang mau dikasih tanggung jawab itu akan melampaui seperti saya? Betul. Nah, itu menurut saya Pak, intinya masih ke saya juga. Soalnya saya harus menata dan membimbingnya dulu dari bawah sampai bisa, gitu kan? Sama halnya saya sama-sama masih duduk, masih gimana ya, masih mengayuh sampai selesai gitu. Tapi agak sulit juga Bapak. Daripada repot ya, kita masih mengajari dari bawah. Nah, mendingan kita melaksanakan mana yang tanggung jawab lebih penting yang kita dahulukan. Nah, itu. Oke, benar. Saya rasa juga Bu Nining selama ini pembelajarannya juga maksudnya tidak lalai dan juga tidak membiarkan anak-anak ketika Bu Nining sibuk bos, anak-anak tetap kondisional, tetap tidak pernah meninggalkan. Tugas-tugas pun kan juga dititipkan kepada saya. Nah, sebenarnya Bu Nining sudah memanage dengan baik, cuma kan saya juga tidak tahu apa yang ada di benak Bu Nining. Ya kadang ya seperti saya tadi, kita sering juga sharing, aduh gimana nih, ini banyak tekanan baru lagi, aplikasi baru lagi. Yang satu belum selesai, kita masih kerja yang lainnya. Apalagi kalau musim rapotan, bener kan? Benar banget. Aduh, nah kayak itu mungkin yang harus manajemennya yang baik. Nah jadi kalau saya sih lebih setuju tadi yang fokus yang pertama ya. Kalau memang di fokus yang kedua kata Bu Nining tadi malah memberatkan Bu Nining lagi, masih mengajari. Gitu. Nah kalau atau mungkin ada guru lain yang memang sudah mumpuni atau sudah best, mungkin baru bisa melemparkan satu tanggung jawab tersebut. Nah, mungkin kalau hal-hal lain agar tidak bosan atau apa-apa, kita bisa sharing sebenarnya ya, karena saya juga belajar melihat guru-guru yang lain, karena saya juga punya titik kebosanan juga, kita kan manusia ya, dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab. Nah itu sih saya lebih setuju dengan yang pertama. Mungkin ada permasalahan lain gimana, misalnya di kelas, kalau misalnya Bu Nining lagi ini lagi down lah, ini lagi Pak ya, karena masih ke siswa ya. Oke, kita mengajar sesuai ya dengan tupoksi kita. Jika sudah meninjak keulangan kita selesai, koreksi selesai, tapi dengan adanya tambahan pekerjaan itu, satu Bapak ya, nilai yang mau saya kasih sudah dinilai, dikoreksi semua, tinggal masukkan nilai itu menjadi menumpuk dan menumpuk seperti itu Bapak. Akhirnya apa, kata sampai tadi, setelah kerapotan, mana pekerjaan kita yang itu harus kita kumpulkan, terus nilai yang separuh itu belum saya masukkan ke bank data. Katanya teman-teman yang lainnya belum selesai ngoreksi, datanglah ulangan itu lagi. Yang satunya masih sudah di bawah, datanglah tumpuan lagi. Seperti itu. Mungkin Pak Jero itu memiliki rumus yang ajaib tentang penilaian yang kiranya mempermudah
memasukkan ke bank data. Oke, nah. Karena kan saya kebetulan di kelas rendah Bapak. Betul. Kelas rendah itu pun saya masih bisa apa namanya ya, mengajak Nah, siswa ya, untuk koreksi bareng. betul. Itu ke Disederhanakan. apa namanya ya, ringan untuk saya, karena siswa sudah bisa saya dikte, mereka memberi benar 100 salah seperti itu. Tapi ya itu kita kan langsung memberi skor. Setelah itu kita naikkan ke bank data. Seperti itu kan Bapak. Di ujung-ujungnya itu memang seperti itu. Nah, kalau saya ya, ini karena saya juga tidak membenarkan solusi saya. Kalau di kelas atas, biasanya saya mempersiapkan khusus. Jadi anak-anak langsung memasukkan sendiri ke format penilaian yang sudah saya buat. Nah, jadi ya bertahap saya panggil satu-satu, mereka langsung memasukkan ke situ. Tapi problemnya kalau Bu Deni kan kelas bawah. Kelas bawah. Jadi kita harus ekstra mengarahkan. Kemudian kita juga belum tahu kemampuan anak-anak yang baru nakal membacanya. Iya, benar. Nah, jadi mungkin kalau semester pertama baru diarahkan atau diajari bisa. Mungkin kalau semester 2, nah itu baru bisa mungkin dieksekusi. Tapi kita juga memahami SDM anak-anak kita dulu, karena setiap tingkatan kadang beda. Tidak sama. Tidak sama. Soalnya gini Bapak Jero, saya tuh kan meskipun mempercayai anak mengoreksi, itu setelah nyampe ke tangan saya tidak moro-moro langsung ya, ngasih skor 90, karena saya masih mengoreksi lagi. Apakah anak itu mendengarkan waktu saya memberi jawaban itu, takut yang salah dibenarkan, yang salah dibenarkan, seperti itu. Itu. Oke, nah jadi tadi yang Bu Deni utarakan sudah bagus sekali sebenarnya. Cuma mungkin tinggal eksekusinya dan tinggal mengaturnya ya. Iya benar. Betul. Karena itu. Kita juga gak tahu kadang ada beberapa problem yang tidak kita duga. Tidak duga. Ya itu contohnya kemarin lah Pak Jeron. Saya tuh harus mungkin bareng sama Pak Jeren itu ya. Kita harus menyelesaikan seperti rapot. Betul. Tidak ada jeda. Sedangkan itu saya sendiri akhir tahun menyelesaikan tugas saya yang masalah bos RHK itu Pak, harus dikumpulkan di TET, tidak ada jeda lagi, pas barengan seperti itu Bapak. Iya. Betul. Nah, jadi memang manajemen penting, mana yang harus didahulukan dan mana yang paling emergensi dan itu yang harus diselesaikan. Apalagi sama-sama penting. Yang dikatakan saya harus memilih yang mana itu saya pas penting. Gimana Ya, dilema seperti itu Bapak. Antara memilih menyelamatkan sekolah dengan anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, itu memang yang harus ngapain lagi Ekstra, mungkin ya. ekstra. Jadi memang harus saling memahami semua kondisi guru-guru, semua kondisi sekolah agar kita itu juga tidak semakin tertekan ya kali di sekolah. Karena pekerjaan kita juga tidak hanya 1, 2, 3, tapi akan banyak dan datang lagi. Gitu. Nah, itu saya sepakat sekali dengan apa yang diutarakan Bu Nini. Ya, untungnya sama saya itu nomor 1, Mbak. Dengan adanya memang kewajiban saya itu di anak, dengan pekerjaan tambahan saya itu cuma 1 rumus saya buat have fun. Nah, itu saya buat seneng, dibuat aja lah itu pekerjaan sebagai hiburan untuk saya, menentang kesabaran dan keikhlasan dan memilih waktu supaya sama-sama selesai. Seperti itu Bapak. Nah, itu yang penting. Jadi persepsi sama mindset kita dulu ya, enjoy, kita nikmati aja. Tidak terlalu juga beban. Itu kita jalani. Biar sama-sama terselesaikan. Oke, seru ya sharing kita hari ini. Karena kita sama. Jadi sering dikerjakan bareng pas liburan. Jadi saling paham. Iya, kesibukan kita itu ya hampir sama. Kadang kita biar tidak jenuh kerja di rumah, kita bareng, duduk bareng. Akhirnya ya dengan itu insya Allah pekerjaan saya yang menurut saya itu berat banget, akhirnya bisa dibawa enjoy ringan. Itu Bapak. Betul ya, kita jarang ya sharing kayak gini. Biasanya kita tuh sibuk kerja atau kita saling mengutarakan kekesalan kita, biasanya gitu ya. Nah, saking sibuknya kadang kita ketemu pagi, nanti kita siang pulangnya baru ketemu. Jadi ketemu. tidak ada untuk curhat
permasalahan, Betul. apa yang harus kita Kita kadang cuma main di WA. Iya, seperti Begitu toh, iya teman. Oke, nah kira-kira nih Bu tadi rentang nilainya 67 ya? Ya gitulah. Kalau misalnya sampean pengen tadi solusi yang pertama, fokus ke anak-anak dulu, cari apapun tanggung jawab atau tugas yang datang, kata sampean tadi anak-anak harus didahulukan karena sampai ke sini tujuannya adalah Siswa. iya, siswa sebagai pendidik. Nah, sampean pengen misalnya ingin meningkatkan penilaian sampean, kira-kira pengen naik di level berapa? Ya setidaknya lah. Kan tadi kan kita saya 67, ya pengennya paling tidak mungkin sampai 100%, palingnya 90 lah Pak Oke, Jeron. cukup ya. Cukup. Karena kalau terlalu sempurna takutnya ya kesempurnaan itu milik Allah. Iya benar. Takutnya kita terlalu terbebani. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Iya. Nah, kira-kira untuk mencapai nilai sempurna tadi ada nggak sih Bu misalnya boleh dalam hal pembelajaran atau dalam manajemen atau dalam penugasan bos, sampai sendiri apa sih yang sampai lakukan, trik-trik apa saja misalnya, oke, aku harus ini nih kayaknya biar aku nilaiku lebih naik dari yang sebelumnya 7. Boleh yang belum dilakukan atau yang sudah dilakukan. Kalau saya gini Pak Jeron, apa namanya, dengan kemampuan saya pertama itu yang seperti itu ya, saya sampai gini, mungkin saya dari rumah sudah mempersiapkan untuk siswa, plus setelah siswa itu sambil lalu apa ya, mengerjakan apa yang sudah saya kasih di peluang itu, saya sambil lalu duduk mengerjakan pekerjaan saya. Sambil menyelam minum air ya. Pak Jero. Jadi ya. saya tuh pertama siapkan dulu materi anak-anak dengan mata apa saja, setelah itu just saya kasih materi penjelasan, setelah itu tugas. Setelah tugas anak-anak kan sudah mereka diem Pak Jero. Tidak ada aktivitas, ya. Jadi mereka fokus sekitar, mungkin anak-anak paling lambatnya itu, yang paling lambat itu mungkin ya 30 menit. Beda dengan anak yang memang kemampuannya yang sudah bisa, mungkin yang sudah bisa dilampaui ya, 10 bisa. menit apa gimana. Tapi alhamdulillah untuk siswa yang ini bisa diatur Pak Jero. Jadi saya di luar 30 menit itu saya sambil lalu kerja di tempat duduk saya. Seperti itu. Nah, bagus triknya, berarti punya trik tersendiri ya. Biar sama-sama cepat terselesaikan. Oke, jadi trik itu berarti sudah dilaksanakan ya? Pernah saya laksanakan. Berarti udah sering, berarti saya udah nggak perlu menguji lagi mulai kapan dilaksanakan karena udah sering lah ya. Sudah saya sudah laksanakan. sering, bahkan mungkin hasilnya menurut Bu Nining sudah bisa dirasakan sendiri. Iya benar-benar. Betul. Kayaknya sudah selesai ya, ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya. Double counting kerjanya dan punya tanggung jawab banyak di Iya, sekolah. benar. Jadi gimana harus memprioritaskan mana yang memang benar-benar emergensi dan mana yang memang paling penting dan harus kita laksanakan di Harus sekolah. selesaikan. Oke, terima kasih Bu Nining ya Sama-sama. waktunya untuk menyelesaikan tugas CGP saya. Semoga kita sama-sama sukses. Amin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Biar tambah semangat.
ada di Surabaya. Maksudku bukan Madura karena bahasanya menggunakan bahasa Madura. Oh itu Madura karena pakaiannya sakera. Apa lagi satu? Kalau untuk keseniannya apa ya? Sapi. Terapan sapi. Oke. Iya.
Oke, Mbak. Jelaskan itu dari mana, Mbak? Oke. Dari mana katanya? Dari Papua itu tunggu dulu. Ada yang mau tanya nggak teman-temannya Papua ini? Oh, tanya Mbak. Oh, papeda. Pernah nggak? Siapa yang pernah makan papeda? Banyak sekali ya ternyata makanan. Meskipun kita ada di Pulau Madura, kita bisa merasakan papeda. Oke, Mas Bumi mungkin silakan ambil lagi bonekanya Mas Bumi. Oke, silakan Mas Bumi jelaskan yang keras suaranya sayang. Oke, benar anak? Jelaskan nak sampai itu kepakaian dari Anda. Oke, gelang putih merah. Lagi apa mungkin ada yang ditanyakan ke Mas Bumi? Yuk, nanya nak ini boneka bahasa dari Madura bahasanya menggunakan bahasa apa sayang? Madura. Coba Mas Bumi ini katanya dari Madura dan bahasanya menggunakan bahasa Madura. Tolong Mas Bumi bilang bahasa Maduranya. Nah, bahasa Maduranya saya berasal dari Madura yang keras. Kok dari Madura. Bilang lagi. Makanan kesukaan saya sate. Kamu dari mana? Nah, itu bahasa Indonesia, sedangkan Mas Bumi bisa menyebutkan bahasa atau menerjemahkan ke bahasa Madura. Oke, silakan Mbak Delia. Masih ada lagi di situ Bu, macam-macam. Oke. Pakaian dari Bali. Bali itu dari mana? Dari Bali. Mungkin teman-teman yang tanya lagi. Apa nak? Bukan hewan tradisional. Sate, kami lidah. Jelaskan lagi Mbak yang ada di Putri Bali Mbak. Terima kasih banyak buat Mas Bumi dan Mbak Adelia sudah menjelaskan boneka ini berasal dari mana. Silakan duduk dulu Mbak. Tangannya mana? Tadi ibu penasaran, kenapa Mbak Adelia pegang ini kok bilangnya dari Bali? Kira-kira dari apanya kok langsung bilang, oh itu Bali Bu? Apa nak? Dari bajunya, terus apanya lagi ya? Ada bunga kamboja, dan itu adalah ciri khas dari orang Bali. Oke. Kalian pernah mendengar nggak lagu dari Sabang sampai Merauke? Pernah. Bisa nggak menyanyikannya? Bisa. Bisa nggak kita nyanyi bersama? Bisa ya? Nyanyinya dengan semangat. Yuk, sebelum tutup ini kita nyanyi dulu ya, biar kita
semboyan kita apa? Semboyan kita Benika. Benika. Yang memiliki siapa? Siapa sih ingat? Ya, tentang satu, dua. Jadi kita itu harus saling merangkul, ya. Tidak boleh saling mengejek. Orang Papua, orangnya hitam, pakaiannya kayak orang Tibet. Tidak boleh, karena itu akan memicu pertengkaran. Karena kita harus hidup rukun. Karena kita satu negara. Apa negara kita? Indonesia. Bisa ya anak-anak bisa hidup rukun dengan antar teman? Bisa. Yang berbeda suku, agama. Bisa? Bisa. Oke, alhamdulillah. Cukup sekian materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jero. Oke, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan serangkaian acara dari pra kemarin ya, Iya, kita di kantor. benar. Kita sharing gimana keluh kesah, sesi sharing gimana kita bisa memaksimalkan pembelajaran Bu Nining. Terus mulai dari ya pembelajaran ya, dan sekarang alhamdulillah pasca. Nah, gimana Bu Nining perasaannya nih setelah kita melaksanakan beberapa tahap dari pra, kemudian pembelajaran tadi, dan akhirnya sekarang ada perubahan atau gimana menurut Bu Nining? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas sharing kemarin itu. Memang apa ya, dari sekian persen naiknya itu alhamdulillah. Karena apa, dalam pembelajaran metode seperti ini Pak Jero, seperti tadi saya mengajar itu anak-anak hidup bukan hidup apa ya, anak-anak itu bisa saya membuka ini pulau ini langsung, oh itu ini Bu, itu makanannya ini, rame. Akhirnya tidak apa ya, anak-anak kondusif semua Pak Jero. Jadi alhamdulillah anak-anak suka, senang, dan bisa melihat dengan langsung pakaian seperti apa pakaian ada seperti apa, rumahnya seperti apa. Memang ini harus kita lanjutkan, terus dilestarikan Pak Jero ini memang. Nah, jadi Bu Nining, saya juga senang. Jadi kalau Bu Nining sudah merasa ada kemajuan, terus progres Benar. anak-anak juga lebih happy. Saya tadi melihatnya juga semangat. Sebenarnya ya Bu Nining sudah super power juga meskipun tanpa menggunakan ini. Nah, cuma itulah manfaatnya sharing. Saya juga saling melengkapi Bu Nining juga sharing. Jadi memang kadang media ini juga tidak selamanya tepat digunakan, Iya. tapi harus sesuai dengan temanya, Temanya. waktunya juga, kemudian anak-anaknya seperti apa. Tapi syukur-syukur bisa bermanfaat di semua kelas. Iya. Saya mau tanya nih Bu Nining, kemarin Bu Nining memposisikan diri Bu Nining di 6 kalau tidak Iya, salah. benar. Nah, setelah kita sharing dari kemarin persiapannya Pak, saya banyak tugas, beban, terus saya juga mengajarnya, saya kebingungan untuk mencari strategi pembelajaran yang unik dan anak-anak bisa hidup. Nah, setelah kita sharing gimana kemajuannya? Kemajuannya luar biasa. Naik dinilai berapa kira-kira setelah 6 kemarin? Alhamdulillah kalau menurut saya ya Pak ya, itu 9 lah. 9, oke. Ya, 9 lah Pak untuk siswa kelas Kelas rendah. kelas Kelas rendah rendah seperti ya. saya ini Pak ya. Kenapa kalau saya bilangnya 9? Saya tinggal membuat kelompok, saya tunjuk, ayo silakan ketua maju. Akhirnya apa? Mereka mau Pak. Oke. Mau tanpa malu, meskipun masih ada keraguan sedikit. Saya maklumi karena masih kelas rendah. Mungkin dari kelas rendah ini saya untuk memicu untuk apa ya, PD-nya, berani tampilnya meskipun itu ya kurang tepat lah gitulah Pak. Dengan berani maju ke depan aja mau mempresentasikan itu menurut saya sudah bagus. Sudah bagus Pak. Intinya pede dulu ya. PD dulu aja lah gitu. Jadi kita
apapun hasil kerja mereka kita apresiasi. Iya. Nah seperti itu. Jadi saya juga bersyukur, alhamdulillah media yang saya buat bisa bermanfaat. Tapi saya semoga nanti bisa bermanfaat buat kelas-kelas yang lain. Iya. Nah ini kan sisi positifnya ya Bu. Iya benar. Pak. Kira-kira menurut Bu Nining tadi pasti dong ada beberapa yang menurut Bu Nining tidak sesuai target atau tujuan. Kira-kira apa nih dari pelaksanaan tadi yang menurut Bu Nining kayaknya kurang deh, kurang ngeh gitu anak-anak. Ya, karena mungkin ini karena masih awal mula dan apa ya, kelas bawah mungkin anak-anak belum terbiasa menggunakan alat media seperti ini Bapak ya, yaitu masih ada keraguan anak itu. Meskipun saya menjelaskan seperti apa, ini loh bentuk apa dari gambar ini dari pulau ini mungkin karena apa Pak ya? Mungkin anak itu masih kurang belajar komunikasinya Bapak. Nomor satu komunikasinya tuh masih kurang Bapak. Itu memang kelemahan dari kelas bawah karena masih malu-malu Bapak. Apa ya? Seandainya kalau tanpa ini anak-anak tuh masih bisa juga. Tapi dengan adanya gambar ini kan kita bisa melihat, oh inilah tampang dari Pulau Bali. Anak-anak sampai gini. Mungkin temannya tuh ragu, kenapa kan teman-teman kok bisa ini mengatakan Bali? Mungkin dia tidak bisa mau mengutarakan karena itu tadi komunikasinya kurang. Sampai saya tadi tuh nanya setelah mereka duduk, kenapa sih anak-anak kok bisa tahu ini Bapak dari Bali? Itu Bu karena pakai tembeng. Rambutnya Bu dikepang, ada ciri khas bunganya. Setelah melihat seperti itu Bapak, anak-anak apa ya? Wawasannya semakin menambah gitu ya. Jadi memang kalau kelas dan Bapak memang kita harus banyak-banyak berkomunikasi antara guru sama murid, sama temennya pun itu saya harus ada interaksi supaya apa? Kelas itu tidak mati, biar ramai kondusif seperti itu Bapak. Tidak monoton ya. Tidak monoton itu saja. Jadi intinya mungkin komunikasi kekurangannya cuma di situ. Tapi tadi dipancing-pancing, alhamdulillah berani bisa jawab. Oke, kalau misalnya begini, ada sesi untuk memperbaiki pembelajaran yang tadi, misalnya ada dong kan ada remedi pengayaan. Nah kira-kira cara lain yang gimana komunikasi siswa Bu Nining bisa lebih baik lagi misalnya dan lebih memaksimalkan tujuan yang Bu Nining ingin capai. Kira-kira gimana nih caranya? Kita kan sekarang kita sudah menyediakan sendiri. Okay. Saya akan mencoba Bapak nanti. Saya akan mencoba anak itu di rumah untuk mencari gambar atau poster entah mereka bisa melihat dan kecanggihan teknologi melihat di web di Google entah apa untuk mencari beberapa karena ini mencakup keanekaragaman ya Bapak ya. Untuk mencari beberapa pakaian yang dari berasal mana, boleh di internet, entah di buku, di koran, dengan cara menggambar itu boleh Bapak. Nanti kita akan dibawa ke sini, akan menempel dan supaya nanti bisa membedakan itu dari pulau mana. Ini loh suku ini, pulau ini, itu Bapak yang saya katakan. Kenapa? Kalau kita memberi tugas seperti itu, anak-anak mau tidak mau harus bisa mencari. Kalau sekarang kan kita yang memberi, menyediakan. Kalau berikutnya itu saya pengen anak itu sendiri untuk mencari keanekaragaman yang ada di Indonesia Bapak. Seperti itu. Oke, jadi tantangannya semakin nambah gitu semakin ya. Nambah ada challenge-nya. Iya, challenge-nya. Jadi mereka juga akan semakin bertanggung jawab karena mereka yang disuruh mencari sendiri. Nah, oke, itu cara yang luar biasa menurut saya. Kira-kira Bu, rentan waktu ini gambaran aja ya, gambaran. Misalnya hari ini kita laksanakan, apakah Bu Nining langsung memberikan tugas misalnya atau di pembelajaran yang berikutnya atau misalnya tadi langsung oke Nana misalnya kayak ada evaluasi atau PR gitu loh. Kira-kira penerapannya lebih baik di mana menurut Bu Nining? Kalau saya Pak ya, setiap selesai mengajar saya itu memang harus memberi di hari itu juga. Soalnya apa Pak? Anak-anak sekarang itu karena kalah dengan gadget. Jadi anak-anak sekarang saya memberi materi
jadi langsung saya kasih tugas. Karena apa? Jadi materi yang sudah saya kasih itu masih baru. Jadi anak tuh masih ingat, masih fresh gitu Bapak. Itu kalau saya. Jadi tidak berlarut-larut. Akhirnya anak itu akan tertindih dengan pembelajaran lainnya. Seperti itu Bapak. Oke, Kalau saya. berarti Bu Nining harus langsung gitu ya. Satu, anak-anak sudah punya konsep dan pendidikan, jadi mereka tinggal melanjutkan. Oke, nah jadi alhamdulillah saya juga senang sekali kedepannya, semoga Bu Nining bisa memperbaiki. Tadi cuma satu kan hanya komunikasi menurut Bu Nining, tapi alhamdulillah Bu Nining punya strategi yang lebih canggih lagi, dan pelaksanaannya juga Bu Nining tidak menunggu kapan-kapan lagi, tapi langsung, iya, agar eksekusinya itu dan hasilnya biar lebih kelihatan gitu ya. Tadi saya menyimpulkan artinya proses itu lebih penting ya Bu Nining ya. Jadi daripada kita menunggu hasil terlalu lama, mendingan anak-anak langsung saja, karena agar kita menghargai proses yang dikerjakan oleh anak-anak. Oke, mungkin itu saja Bu Nining ya. Terima kasih. Semoga sharing kita dari pra, kemudian pembelajaran, dan sekarang pasca saling berikan manfaat. Iya, sama-sama. Bu Nining, kepada saya juga, dan next time kita bisa sharing dan memajukan sekolah kita. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.